Wah, luar biasa Ibu ya perencanaan Ibu hari ini ya. Kira-kira kapan rencana Ibu untuk melaksanakan praktik pembelajaran di kelas ini? Ya Pak, ini rencana saya minggu depan sesuai dengan prosedur hari Senin pada les pertama Pak. Yang pertama, ya, oke. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan semoga sukses Bu ya. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih. Selamat pagi, salam guru penggerak. Saya Sayur Simbolon, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 0302 90 Punguan Nauli, Kabupaten Dairi. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Priska Menalu. Beliau adalah guru kelas 4B SD Punguan Nauli. Selamat pagi Ibu Priska. Selamat pagi Pak. Baik, gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat Pak. Oke. Baik Bu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Kemudian nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas ya. Tujuan supervisi kelas adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Dan kegiatan pra-observasi yang kita laksanakan hari ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga pembelajaran boleh berjalan dengan baik dan lebih maksimal. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Pak, berdasarkan modul ajar yang saya susun dalam materi bilangan cacah besar kelas 4, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa. Pertama, siswa dapat memahami dan menentukan nilai tempat. Yang kedua, siswa dapat membaca dan menulis bilangan hingga ratusan juta. Yang ketiga, siswa dapat memahami mekanisme bilangan yang dipisahkan 3 digit. Baik Bu, berarti ada 3 ya tujuan yang ingin Ibu capai ya. Nah selanjutnya terkait dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti. Area pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan nanti? Baik Pak, area pengembangan yang ingin saya fokuskan yaitu murid terampil dalam mengenal nilai tempat bilangan. Yang kedua, murid mampu untuk membaca bilangan berdasarkan nilai tempatnya hingga miliaran. Baik, pertanyaan saya berikutnya Bu, strategi pembelajaran apa yang Ibu telah rancang untuk diterapkan nanti di kelas? Nah, terima kasih Pak. Strategi pembelajaran yang sudah saya rancang nanti yang diterapkan di kelas itu adalah menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan disiplin positif. Dalam pembelajaran ini yang berdiferensiasi adalah konten, di mana saya membagi murid dalam beberapa kelompok berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Kelompok yang berminat dengan audiovisual akan menyaksikan tayangan video pembelajaran, dan kelompok visual akan mengamati gambar notasi angka yang memperkenalkan nilai tempat bilangan. Sementara kelompok yang kinestetik akan maju ke depan menyusun kertas manila yang merupakan lambang nilai tempat. Baik, menarik sekali ya strategi pembelajaran yang Ibu rancang ini ya. Terkait dengan hal itu Bu, apa media pembelajaran yang Ibu sudah persiapkan? Baik, media yang sudah saya persiapkan Pak yaitu Infocus, karton manila yang sudah saya bentuk seperti amplop untuk melambangkan nilai tempat bilangan, dan gambar notasi angka. Luar biasa Bu persiapannya ya. Baik, pertanyaan saya yang terakhir Bu, bagaimana bentuk penilaian yang Ibu sudah buat? Nah, terkait penilaian, saya membuatnya dalam bentuk penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sehat hari ini? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ya, doa kita mulai. Doa selesai. Ya. Ada semua hari ini kan? Hari
2. Sekali lagi. Oke. Tenang. Ya, bagaimana? Bagaimana perasaannya hari ini? Kenapa bisa senang hari ini? Karena kita akan menonton satu video. Makanya ini kelompok ini sudah dibagi sesuai dengan kelompok. Ini kelompok apa tadi? Kreatif. Belakang? Mandiri. Samping? Bernafiti. Di belakang? Ya, ini? Itu semua adalah elemen dari profil ya, yang kita nyanyikan tadi. Yang tidak ada di situ artinya apa? Ya, beriman dan bertakwa. Yang kita menunjukkan kelompok. Nah, kita mau lihat video dulu yuk. Kita mau nonton. Hanya satu angka 8, 6, lalu 0, 4, 4. Bagaimana cara membacanya? Kita baca dari jutaan dulu ya. Dari depan adik-adik. 44 juta. Nah, karena di sini garis ya 44 juta. Sekarang gantian ke ribuannya. Oh, ratusan ribunya 0. Berarti kan kita tidak baca. Ya, langsung saja ke angka berikutnya. 68.000. Karena angka berikutnya 0, berarti tidak perlu kita baca. Nah, cara membacanya berarti 44 juta 68.000. Tidak boleh seperti ini adik-adik. 44 juta 068.000. Karena di sini 0 itu tidak perlu kita baca adik-adik ya. Nah, ini adalah cara membaca jumlah penduduk Spanyol. Kita lihat berikutnya. Nah, ada jumlah penduduk negara Australia. Kita masukkan dulu ke tabel ya adik-adik ya. Tabel nilai tempat dari angka satuan ya, dari belakang 0, 0, 0, 1, 0, 7, 0, 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita baca dari depan adik-adik. Yuk kita baca 20-an juta atau 20 juta. Ya, 20 juta karena di sini jutanya 0 adik-adik ya. Sudah 20 juta, lalu 700. Karena puluhannya 0 ya kita tidak baca. 701.000. Ya, karena belakangnya ratusan, puluhan, satuan juga 0, berarti dibaca 20 juta 701.000. Berikutnya, nah kalau seperti ini adik-adik ya, jumlah negara Jepang nih adik-adik. Bagaimana cara membacanya? Kok kelihatannya angkanya lebih banyak? Yuk kita belajar cara membacanya. Masukkan dulu ke dalam tabel nilai tempat. Ya, 0, 0, lalu 0 lagi, 0, 7, 7, 7, 2, 1. Nah adik-adik, sekarang kita baca dari depan adik-adik. Bagaimana cara membacanya? Yuk disini.
tadi. Ini tempatnya tadi ya. Ini negara apa ini? Jepang. Ini jumlah apa nih tadi katanya? Jumlah penduduknya. Ya. Jumlah penduduk negara Jepang itu berapa? Jadi disebutkan oleh siapa tadi yang di video itu? Ya, dan katakan. Coba dulu nilai tempatnya sudah ada di sini. Ayo semua dulu menyebutkan. Selamat siang Ibu Priska. Selamat siang Pak. Senang bertemu kembali bersama Ibu dalam kegiatan pasca observasi ini. Baik Bu, mohon izin saya kembali meminta waktu Ibu sebentar. Kita akan berbincang-bincang
sekitar kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin. Bagaimana perasaannya Bu ketika melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Terima kasih Pak. Awalnya perasaan saya agak sedikit grogi dan canggung karena langsung diobservasi. Tapi lama-kelamaan saya merasa tenang dan semangat dalam proses pembelajaran tersebut. Saya merasa siap dan percaya diri. Oh begitu Bu ya. Itu adalah hal yang manusiawi Bu. Pada umumnya setiap orang pasti mengalami hal yang demikian. Saya mau tahu ini Bu, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan kemarin sudah dapat tercapai? Iya Pak, tercapai Pak. Wah luar biasa Bu ya. Apakah ada kendala-kendala yang masih Ibu temukan selama proses pembelajaran? Terima kasih Pak. Kalau kendala pasti ada Pak. Salah satunya yaitu ketika murid saya suruh dalam berdiskusi kelompok, ada beberapa siswa yang tidak mau berpartisipasi atau terlibat dalam diskusi tersebut, seperti hanya penonton saja. Oh, berarti ada siswa yang kurang aktif ya Bu ya. Kira-kira kenapa bisa terjadi hal itu Bu? Itu mungkin karena dia merasa tidak cocok dengan teman kelompoknya atau merasa minder dengan temannya satu kelompok Pak. Oh begitu ya Bu ya. Menurut Ibu, apa tindak lanjut yang cocok untuk mengatasi kendala atau masalah ini Bu? Baik Pak, kalau menurut saya kedepannya saya harus bijak dalam membagi kelompok diskusinya. Saya akan melihat hubungan atau relasi murid yang memiliki kecocokan dan kenyamanan untuk dijadikan satu kelompok. Berarti Ibu harus mengamati relasi murid Ibu dulu ya, kepada siapa dia kompak atau terbuka dan merasa nyaman. Ya, kira-kira seperti itu. Oke baik Bu, terima kasih atas waktunya sehingga kita bisa hari ini berbincang-bincang untuk saling berbagi dan refleksi atas pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin. Dan semoga rencana tindak lanjut yang sudah Ibu rencanakan ini segera terrealisasi. Tetap semangat Bu ya. Ya. Oke.